Shalom. Renungan kali ini berjudul Disempurnakan selama-lamanya, pertukaran yang ditahbiskan secara ilahi, bagian 2, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sebelumnya kita membahas bahwa kematian Yesus di salib adalah pengorbanan, dan sebagai hakim besar, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada Allah melalui Roh Kudus. Dengan pengorbanan dirinya, ia menghapus dosa selama-lamanya. Pekerjaan salib sempurna dalam setiap hal, sempurna dalam setiap aspek, sempurna. Tidak ada yang dihilangkan. Semua hal yang berkenaan dengan hidup dan kesalehan, 2 Petrus 1 ayat 3, dan yang meliput segalanya, disediakan dalam kematian pengorbanan Yesus di salib. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam waktu dan kekekalan, apakah spiritual atau fisikal, finansial atau material, emosional atau relasional, sudah disediakan melalui satu pengorbanan itu. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Perhatikan lagi kata itu, menyempurnakan. Kita mengerti apa yang Allah lakukan buat kita melalui Yesus di salib. Kita melihat di salib, Yesus bukan saja menanggung dosa-dosa kita, namun juga penyakit-penyakit kita, agar dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Pesan Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita melihat sekilas kebenaran luar biasa bahwa melalui pengorbanan Yesus di salib, pertukaran terjadi yang membuka kunci semua harta karun persediaan Allah. Mari kita mulai pembelajaran ini mengenai pertukaran ilahi dengan meninjau kembali Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita menekankan dua hal. Pertama, kematian Yesus di salib adalah pengorbanan yang ditabiskan oleh Allah, di mana Yesus sebagai imam mempersembahkan dirinya mewakili seluruh umat manusia kepada Allah Bapa. Kedua, dirinya adalah persembahan yang sempurna. Tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang ditambahkan. Secara sempurna, secara lengkap. Setiap kebutuhan keturunan Adam secara total disediakan melalui satu pengorbanan Yesus di salib. Penting untuk memahami fakta ini. Juga penting bahwa kita tidak membiarkan perhatian kita menyimpang dari pengorbanan ini. Kita bisa terlibat dalam banyak bentuk pengajaran, pelayanan dan aktivitas Kristen yang mungkin baik untuk mereka. Namun jika mereka terpisah dari pengorbanan di salib, pada akhirnya mereka kehilangan efektivitas mereka. Gambaran dari Nabi Yesaya mengilustrasikan poin lebih jauh. Salib, pusat dari semua persediaan Allah. Seluruh Injil berpusat pada salib. Nabi Yesaya mengilustrasikan ini secara jelas. Berapa pasal ada dalam Yesaya? Ada 66. Berapa kitab dalam Alkitab? Sama, 66. Ada dua bagian besar dalam Yesaya, pasal 1 sampai 39 dan pasal 44 sampai 66 atau 27 pasal. Demikian pula ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. 27 pasal terakhir Yesaya sering disebut Injil dalam Perjanjian Lama. 27 pasal ini dibagi
pada gilirannya menjadi 3 set dan setiap setnya terdiri dari 9 pasal. Pasal 40 sampai 48, pasal 49 sampai 57, dan pasal 58 sampai 66. Satu ciri dari 3 set, 9 pasal per set ini sangat signifikan. Setiap set berakhir dengan deklarasi empatis yang Allah tidak akan kompromi dengan dosa. Kembali ke ayat terakhir Yesaya 48, kita membaca, "Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik," firman Tuhan. Dua pernyataan ini hampir identikal. Beralih ke ayat terakhir pasal 66, kita menemukan mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Kata-katanya tidak identikal, namun kebenarannya sama. Mereka yang sudah melanggar dan tidak bertobat akan merepresentasi tontonan kekal penghakiman Allah. Setiap 3 bagian dari 9 pasal berakhir dengan deklarasi serupa bahwa terlepas dari belas kasih-Nya, Allah tidak akan kompromi dengan dosa yang tidak diakui dan ditinggalkan. Bagian tengah dari bagian kitab Yesaya ini adalah pasal 49 sampai 57. Pasal bagian tengah dari bagian tengah ini adalah Yesaya 53. Namun nubuatnya mulai pada 3 ayat terakhir pasal 52. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Yesaya 52 ayat 13. Kata sesungguhnya memperkenalkan kata-kata hambaku. Gelarnya diberikan pada Yesus dalam nubuat ini. Kita kemungkinan perlu melihat di Alkitab untuk melihat ini. Namun jika kita menambah 3 ayat awal pasal 52 pada 12 ayat pasal 53, kita mendapat 5 set 3 ayat. Pertama, Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Kedua, Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Ketiga, Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Keempat, Yesaya 53 ayat 7 sampai 9. Dan kelima, Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Kita bisa melihat setengah dari pasal tengah bagian tengah Yesaya ini adalah pasal 53 ayat 4 sampai 6. Kita percaya ini penunjukan ilahi karena kebenaran yang diungkapkan terletak pada pusat dan jantung dari pesan Injil. Pikirkan apa yang dikatakan dalam 2 pertama dari 3 ayat ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 4 dan 5. Satu dari tragedi-tragedi terjemahan Alkitab Inggris adalah dalam pasal ini. Penerjemah Alkitab King James Version menspiritualisasi kata-kata yang memiliki arti fisikal. Para penerjemah berkata grief dan sorrow, di mana sebetulnya Ibrani berkata penyakit dan kesengsaraan. Arti dari 2 kata penyakit dan kesengsaraan ini tidak pernah berubah sejak masa Musa sampai sekarang. Juga awal ayat 4. Tetapi sesungguhnya efek gramatikal dalam Ibrani meletakkan penekanan pada dia atau Yesus untuk 2 alasan. Pertama, terjemahan kata tetapi sesungguhnya menekankan kata yang mengikuti selanjutnya. Lalu lagi, Ibrani seperti Latin dan Yunani, Rusia dan bahasa-bahasa lain, tapi bukan sebagian besar bahasa-bahasa Eropa, tidak menyisipkan kata ganti hambaku karena arti ini present dalam bentuk kata kerja. Kita menaruh kata ganti hanya jika kita ingin menekankannya.
Karena kata ganti disisipkan di sini, hambaku, ditekankan 2 kali. Pertama dengan kata, tetapi sesungguhnya. Lalu dengan kata ganti, hambaku. Sekarang kita sampai pada ayat krusial, ayat ketiga dari set tengah, pasal tengah, bagian tengah, dari bagian terakhir Yesaya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Apa problem umat manusia? Apa yang kita semua sudah lakukan? Ini diagnosa Alkitab. Kita tidak semua sudah melakukan perzinahan, tidak mabuk, tidak mencuri. Namun ada satu hal yang setiap dari kita sudah lakukan. Kita sudah berbalik ke jalan kita sendiri, yang bukan jalan Allah. Allah menggambarkan itu sebagai kejahatan. Persamaan modern yang terbaik, pemberontakan. Akar problem umat manusia adalah pemberontakan melawan Allah. Problem manusia ini universal. Semua kita, Yahudi dan non-Yahudi, Katolik, Protestan, Asia, Amerika atau Afrika tanpa kecuali, hidup dengan cara kita sendiri. Kita semua dalam kategori yang sama. Kita pemberontak. Namun pesan luar biasanya, Allah meletakkan pada Yesus kejahatan, pemberontakan kita semua. Allah membawa kejahatan kita semua dalam dirinya. Semua manusia dari semua bangsa dan semua zaman. Kejahatan kita, pemberontakan kita, ditanggung Yesus ketika ia tergantung di salib. Kata untuk kejahatan dalam Ibrani, avon. Penting untuk mengerti bahwa itu berarti bukan hanya pemberontakan, namun juga semua akibat-akibat kejahatan pemberontakan, penghukuman pemberontakan, dan semua yang diakibatkan pemberontakan pada mereka yang bersalah. 3 nas dari bagian-bagian berbeda dari Perjanjian Lama meyakinkan kita. Pertama, dengar perkataan Kain setelah ia mendengar hukuman Allah atas pembunuhan saudaranya. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Kejadian 4 ayat 13. Kata hukuman di sini, avon. Kejahatan Kain dan hukumannya dimasukkan dalam satu kata, lebih besar daripada yang dapat ia tanggung. Contoh kedua, ketika Saul bertanya pada penyihir dari Endor dan membawa Samuel melalui pemanggilan arwah, karena hukuman bagi penyihir adalah kematian, ia menjanjikannya, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." 1 Samuel 28 ayat 10. Kata Ibrani sekali lagi, avon. Saul meyakinkan si penyihir bahwa ia tidak akan dipersalahkan karena tindakannya dan hukuman itu tidak akan turun atasnya. Ketiga, kita melihat kata avon 2 kali dalam kitab Ratapan 4. Pertama dalam ayat 6, kedurjanaan putri bangsaku. Ada 2 kata Inggris digunakan di sini, hukuman dan kejahatan. Namun dalam Ibrani hanya ada 1 kata, avon. Bisa diterjemahkan kejahatan atau hukuman kejahatan. Dan dalam ayat 22 dari pasal yang sama, telah hapus kesalahanmu. Lagi hanya ada 1 kata dalam Ibrani, avon. Jadi kata avon berarti pemberontakan, hukuman untuk pemberontakan, dan semua akibat-akibat kejahatan pemberontakan. Ketika kita kembali ke Yesaya 53, kita mengerti bahwa Tuhan meletakkan pada Yesus yang menanggung pemberontakan kita semua, hukuman pemberontakan kita, dan semua akibat-akibat kejahatan pemberontakan. Ini mengarahkan kita kepada suatu kebenaran fundamental, kunci yang membuka semua harta karun persediaan Allah. Di salib pertukaran terjadi, ditabiskan secara ilahi dan diprediksi oleh Allah. Sangat sederhana, namun sangat dalam. Semua kejahatan yang ditanggungkan pada kita berdasarkan keadilan ditanggung Yesus
agar semua kebaikan yang diterima Yesus melalui ketaatannya tanpa dosa disediakan bagi kita. Sekarang baca semua 9 aspek spesifik pertukaran di bawah. Jika keadaan-keadaan kita mengizinkan, baca dengan keras dengan penekanan khusus pada setiap yang berlawanan, dihukum atau diampuni, menderita atau disembuhkan, dan seterusnya. Pertama, Yesus dihukum agar kita diampuni. Kedua, Yesus menderita agar kita disembuhkan. Ketiga, Yesus dibuat berdosa dengan keberdosaan kita agar kita dibenarkan dengan kebenarannya. Keempat, Yesus mati kematian kita agar kita berbagi kehidupannya. Kelima, Yesus menjadi kutuk agar kita menerima berkat. Keenam, Yesus menjadi miskin agar kita berbagi kelimpahannya. Ketujuh, Yesus menanggung malu kita agar kita berbagi kemuliaannya. Kedelapan, Yesus menanggung penolakan kita agar kita menikmati penerimaannya. Kesembilan, manusia lama kita mati dalam Yesus agar manusia baru hidup dalam kita. Kita tidak akan bisa menemukan alasan kita layak pertukarannya. Ini kerja dari kedaulatan kasih karunia Allah. Ini ekspresi kasih-Nya yang tak terukur. Sebagai tambahan pada 9 pertukaran-pertukaran vital yang terjadi di salib, ada 5 aspek kelepasan yang berbeda yang kita bisa terima melalui aplikasi salib dalam hidup kita. Melalui salib, kita menerima kelepasan. Pertama, dari zaman jahat masa kini. Kedua, dari hukum. Ketiga, dari diri sendiri. Keempat, dari kedagingan atau hawa nafsu. Kelima, dari dunia. Kita akan mempelajari setiap pertukaran dan aspek pelepasan dan menjelaskan bagaimana kita bisa menerima semua yang Allah sediakan melalui penebusan Yesus. Kata kuncinya di sini adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita tidak pernah bisa dapatkan. Sebagian besar orang agamawi tidak menikmati kasih karunia Allah karena mereka mencoba mendapatkannya sendiri. Namun tidak ada jalan untuk mendapatkan apa yang Allah lakukan melalui kematian Yesus di salib. Hanya ada satu jalan untuk mendapatkannya, dengan mempercayainya. Berhenti mencoba mendapatkannya. Berhenti mencoba meyakinkan diri kita bahwa kita cukup baik. Kita tidak akan pernah bisa. Satu-satunya jalan kita bisa mendapatkan persediaan Yesus di salib adalah melalui iman. Kenapa Allah mengutus anaknya sendiri ke salib mengambil tempat kita? Ia melakukan itu karena Ia mengasihi kita. Kenapa Allah mengasihi kita? Alkitab tidak pernah memberi penjelasan, dan kekekalan terlalu pendek untuk mengetahuinya. Kita tidak layak. Kita tidak bisa mendapatkannya dan tidak ada dalam diri kita hak atas pengorbanannya yang luar biasa itu. Itu pilihan kedaulatan Allah Maha Besar. Sementara kita mempelajari persediaan Allah, penting bagi kita mengerti 2 gelar Yesus. Pertama, dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Banyak orang Kristen menyebut Yesus sebagai Adam kedua, namun itu tidak benar. Ayat 45 menyebutnya Adam terakhir. Apakah ada perbedaan? Ada. Mari kita lihat. Dalam ayat 47 dikatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua adalah Tuhan, berasal dari surga. Jadi Yesus disebut Adam terakhir dan manusia kedua. Kita harus mengerti gelar-gelar ini dengan benar dan dalam urutan yang benar pula. Jika kita tidak mengertinya dengan benar, atau jika kita meletakkannya dalam urutan yang salah, maka menjadi tidak masuk akal. Di salib, Yesus Adam terakhir. Ia bukan terakhir dalam arti waktu.
Sudah ada berjuta-juta keturunan Adam dilahirkan sejak itu. Namun ia yang terakhir dalam arti warisan kejahatan seluruh umat Adam diturunkan kepadanya secara keseluruhan, sementara ia tergantung di salib. Total warisan kejahatan dosa kita, umat yang terkutuk ditanggungkan padanya. Kodrat kejahatan kita yang diwariskan dari Adam disingkirkan. Selesai, keluar dari pandangan. Lalu, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ia bangkit sebagai manusia kedua, manusia baru, awal dari umat Immanuel, umat manusia Allah. Setiap orang yang dilahirkan kembali melalui iman dalam kematian dan kebangkitan Yesus menjadi bagian dari umat Immanuel baru ini. Pastikan kita mengerti dengan jelas. Gambarkan Yesus disalib, Adam terakhir, akhir dari semuanya. Tidak ada jalan lain bagi umat manusia untuk lolos dari akibat-akibat kejahatan dari apa yang sudah manusia lakukan. Namun ketika Yesus dikubur, semua dikubur dengannya. Ketika ia bangkit di hari ketiga, itu awal dari umat yang baru, umat manusia Allah, umat di mana Allah dan manusia secara misterius dikombinasi dalam satu ciptaan baru. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, Rasul membandingkan kebangkitan dengan kelahiran dari kematian, dan dalam Efesus 1 ayat 22-23, Paulus menggambarkan Yesus, dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Jemaat yang adalah tubuhnya. Ini suatu gambaran indah, karena dalam kelahiran manusia alami, bagian apa dari tubuh keluar lebih dulu? Kepala. Kepala yang keluar adalah jaminan bahwa sisa tubuhnya akan mengikuti. Ketika Yesus Kristus sebagai kepala gereja dibangkitkan dari antara orang mati, ia menjadi jaminan kebangkitan kita. Ia mati sebagai Adam terakhir dan bangkit sebagai manusia kedua. Sekarang kita akan melihat satu gambaran profetik final, deskripsi pemberontakan Israel. Dalam Yesaya 1 ayat 2, Tuhan berkata tentang anak-anak Israel. Mereka memberontak terhadap aku. Dalam ayat 5 dan 6, Tuhan memberi gambaran jelas akibat dari pemberontakan ini. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Itu pemberontakan dan semua akibat-akibat kejahatannya. Ini juga gambaran Yesus disalib. Bandingkan ini dengan bagian awal Yesaya 53. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Yesaya 52 ayat 13-14. Bentuk fisik Yesus begitu rusak, sehingga ia kehilangan tampak manusia. Dari seluruh kepalanya sampai telapak kaki, bengkak dan bilur dan luka baru. Kenapa tampak rupanya begitu buruk, bukan seperti manusia lagi? Karena itu akibat pemberontakan. Dalam satu gambaran jelas Allah menyampaikan kepada kita fakta bahwa di salib, Yesus menanggung pemberontakan kita dan semua akibat-akibat kejahatannya. Jangan percaya gambar-gambar indah agamawi tentang penyaliban. Kenyataannya bengkak dan bilur dan luka baru. Luka-lukanya terbuka, mengakibatkan rusak. Kenapa? Karena pemberontakan kita ditimpakan padanya. Jika suatu hari kita mencoba memberontak, semoga Allah memberi kita gambaran akibat pemberontakan. Yesus sebagai Adam terakhir menanggung pemberontakan itu, mati dan dikubur dengannya. Ketika ia bangkit lagi, ia bangkit sebagai manusia kedua, kepala umat yang baru. Mari kita katakan dengan keras, di salib Yesus menanggung pemberontakan kita dan semua akibat-akibat kejahatannya.
Jika kita sungguh-sungguh percaya apa yang kita baru saja katakan, ucapkan, "Terima kasih Tuhan Yesus." Amin.